Welcome to Nyerita Rini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai, Assalamualaikum. Aku Rini. Aku mau berbagi cerita sama kalian dengan cara bikin konten YouTube ini. Aku kasih judulnya Nyerita Rini karena aku pengen berbagi pengalaman sama kalian semua. Salah satunya adalah ketika aku mendapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Jadi waktu itu aku awalnya sekolah, aku kuliah di ISB Bandung, di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, mengambil jurusan seni tari, dan aku baru lulus kemarin Desember tahun 2019. Sebelumnya sebenarnya aku udah ada rencana nih buat bikin paspor gitu. Pengen punya aja dulu gitu kan, ya mungkin Allah ngasih rezeki sama aku dari mana aja gitu, mungkin bisa jalan-jalan atau mungkin aku dapat kesempatan ke luar negeri. Dan alhamdulillahnya waktu itu ada dosen bahasa Inggris aku, itu Pak Nur. Beliau nyuruh aku buat ke jurusan, ke ruangan ketua jurusan, ada hal yang pengen disampaikan katanya. Akhirnya aku ke sana setelah kuliah. Pas aku nanya, ada apa Pak? Kamu punya paspor gak hari ini katanya. Enggak Pak, kata aku teh. Terus dia bilang aja, kamu ditugaskan ke Toronto, ke Kanada, mau enggak, katanya gitu. Aduh alhamdulillah Pak, itu mah mau, kata aku teh ya. Iya sok, cenah katanya ini ada tugas dari kampus, kamu harus menghafal beberapa tarian dan kamu harus perform di sana. Kamu secepatnya buat bikin paspor dan kumpulin persyaratannya, katanya gitu. Oh iya Pak, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, kata aku teh. Gak lama dari situ aku langsung nelpon kakak aku bilang alhamdulillah teh aku punya kesempatan buat pergi ke luar negeri, aku bilang kayak gitu kan, karena aku berkaca sama kakak aku gitu. Dia dulu juga sekolah di STSI, di ISBI, dulunya STSI, tapi alhamdulillah juga dia berkesempatan buat pergi ke luar negeri juga gitu. Makanya aku pengen banget gitu kayak si Teteh gitu tah. Terus alhamdulillah nggak lama, 2 hari kemudian besoknya aku bikin paspor karena ketua jurusan nge-WA aku buat cepet-cepet bikin paspor. Ini cepet bikin paspor katanya gitu, karena kamu harus ngumpulin persyaratannya ke kampus katanya, karena harus bikin visa secepatnya katanya gitu kan. Akhirnya oh iya Pak, besoknya aku langsung bikin paspor ke imigrasi. Alhamdulillah karena aku domisilinya Banjar, aku kira harus di mana gitu, ternyata bisa bikin paspor di Bandung. Setelah berjalan latihan selama 2 mingguan lah, kurang lebih 2 minggu, aku latihan berbagai macam materi tari. Terus aku juga dituntut untuk menjadi seorang penabeh, pengrawit ya, buat karena kuota untuk pergi keluar itu hanya sedikit gitu dari pihak KJRI-nya, akhirnya dari penari juga harus bisa main musik gitu. Terus aku dari angkatan aku alhamdulillah hanya aku aja, karena 2 orang lagi itu senior aku, ada Teh Kima sama Teh Ikok. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Terus sebelum berangkat ada beberapa materi yang memang harus menggunakan alat atau properti lah ya, disebutnya itu properti, dan itu adalah properti yang memang sangat bahaya kalau misalkan dibawa gitu. Dan itu kita waktu perjalanan dari Jakarta ke Singapura dulu. Habis dari Singapura kita transit, kita ganti pesawat. Dari Singapura itu udah ada masalah karena kita bawa bedog. Bedog tuh kayak alat golok. Kalau bahasa Indonesianya tuh golok, itu untuk tarian Cikeruhan, karena memang harusnya memang harus menggunakan itu gitu kan. Terus dipermasalahin, untungnya kita transit selama 3 jam di Singapura, jadi bisa diurusin sama Ibu Rektor. Terus juga kita nelpon dari pihak KJRI dan pihak di Indonesianya untuk bisa membantu perizinannya gitu. Akhirnya bisa di share via email kayaknya, terus di print di sana, nggak tau lah. Intinya alhamdulillah bisa lolos aja, padahal itu sama aku udah dibuntel-buntel karena waktu itu aku disuruh buat, ya dikasih kepercayaan lah sama dosen buat
ngepacking kostum-kostum penari sama pangrawit sama teman-teman yang lain juga. Terus udah gitu aku naik ganti pesawat, pakai pesawat besar kalau nggak salah, apa ya itu teh, dari Singapura ke Taipei. Dari Taipei itu aku ganti pesawat lagi kalau nggak salah gitu ya, buat lanjutin perjalanan ke Toronto. Dan itu waktunya sangat lelah dan lama sekali karena memang dari Taipei ke Toronto aja itu sampai 13 jam. Pokoknya kalau dihitung-hitung dari Jakarta sampai nyampe ke Toronto lagi tuh sekitar 23 jam atau 24 jam gitulah. Dan itu aku di atas gitu di pesawat. Dan ya ampun gitu, cangkel, udah bingung mau ngapain kan di atas. Terus udah gitu juga pas nyampe di Toronto, permasalahan yang datang dari yang golok itu ternyata terulang lagi. Terus ada hal-hal konyol yang dilakuin sama si Teh Kima. Dia nggak bisa masuk, nggak bisa lolos karena dia beda haluan gitu kan, mungkin karena memang kita juga sama kurang gitu dalam bahasa Inggrisnya gitu. Terus tapi untungnya alhamdulillah semuanya beres lancar. Selamat sampai tujuan, sampai Toronto, dijemput sama pihak KJRI-nya. Terus kita ke kedutaan. Setelah ke kedutaan kita dikasih tempat tinggal di apartemen. Ya mungkin di sana sebutannya hotel kali ya, tapi kalau di Indonesia kayak bentukannya itu kayak bentukan apartemen aja kayak gitu. Terus di sana aku sama Bu Rektor, sama Teh Rita Tila, sama Teh Ikok, Teh Kima, terus ada Om Atai, ada Mang Ardi, ada dosen-dosen, ada Pak Caca, ada Pak, aduh lupa lagi. Pokoknya banyak banget, Pak Edi juga ada. Itu kita selama kurang lebih 1 minggu lebih di Toronto. Itu kita alhamdulillah langsung ada jalan-jalan dulu, terus kita perform di pas tengah-tengah Torontonya itu, di kota Toronto. Kalau lamun cek orang Sunda mah alun-alun merlah gitunya sebutan anak. Udah gitu di sana kita perform selama 1 hari full. Dan kita tuh lihat, jadi kita tuh perwakilan dari Indonesia, dari delegasi Indonesia gitu, untuk memperingati apa ya, pas banget mau memperingati hari 17 Agustus kalau di Indonesia. Akhirnya kita perform biasa, dan kita juga lihat dari negara-negara lain, ada dari Meksiko, Spanyol, dan lain-lain gitu. Ini perwakilan dari Indonesia alhamdulillah ke ISPI Bandung. Terus udah gitu setelah perform selesai, kita diajakin buat jalan-jalan keliling kota Toronto. Terus kita ke Niagara Falls. Itu bener-bener takjub banget karena mungkin karena aku orang lembur teh ya meureunnya, jadi lamun ka ditu teh asa wow pisan gitu tah. Dan memang itu teh hal yang nggak pernah disangka-sangka gitu. Aku kira Niagara Falls naon gitu kan, nggak tahu gitu. Tapi pas nyampe sana dijelasin Niagara Falls tuh ini katanya. Oh gitu. Terus itu kamu lihat seberangnya itu udah masuk ke New York, udah ke Amerika katanya gitu. Oh iya kata aku, iya cari Allah kapan aku bisa ke Amerika gitu kan. Alhamdulillah banget gitu, bisa ada di seberangnya aja itu udah bersyukur banget gitu. Jalan-jalan kita di sana happy, terus aku nggak terlalu banyak mengabadikan momen karena yang sering foto-foto tuh justru Ibu Rektor aku, dan malah beliau yang moto-motoin aku sama teman-teman, sama kakak senior aku semua gitu. Terus 1 minggu di sana bawa oleh-oleh banyak. Terus aku pulang aja sampai ke Indonesia, sampai ke Jakarta. Terus alhamdulillah itu waktu lagi libur kuliah gitu kan. Jadi anak-anak nggak tahu kalau aku pergi ke luar negeri. Tiba-tiba aku storyin di Instagram, mereka langsung kaget, kamu di sana, kenapa nggak ngabarin gitu. Ya aku nggak mau ada gimana sih pendapat orang yang negatif lah gitu. Aku nggak mau disangkanya aku kalau misalkan nanti bilang aku ria, atau disangkanya nanti pamer atau gimana, padahal aku nggak ada bermaksud untuk kesana sama sekali gitu kan.
Jadi aku tahu-tahu mereka komen-komen aja di DM Instagram, atau ada teman-teman deket aja yang tahu gitu. Nyampe di Jakarta, alhamdulillah dengan selamat sentosa. Pokoknya itu pengalaman yang sangat luar biasa, dan itu adalah pertama kali aku pergi ke luar negeri, dan sekalinya dapet rezeki aku langsung jauh gitu jaraknya. Karena aku pengalaman itu paling ke kota-kota gitu, kayak ke keluar kota atau keluar Pulau Jawa gitu. Paling itu juga apa ya namanya, pengalaman yang jarang banget gitu kan, tiba-tiba sama Allah dikasih rezeki. Dan alhamdulillahnya lagi tahun 2017. Nah, alhamdulillah tahun 2018 aku dipercaya lagi sama jurusan untuk pergi ke Thailand. Ke Thailand waktu itu ada workshop di Universitas Mahasarakam di Thailand, tapi nggak di Bangkok. Itu jarak dari Bangkok sampai ke Thailand tuh sampai ke Mahasarakam itu kira-kira berapa jam gitu, karena memang lama banget. Aku turun di Bangkok di bandara apa gitu namanya, terus naik bis lagi dari situ sampai ke Universitas Masarakamnya. Itu lama banget, dan aduh lumayan lah, lelah sekali. Tapi alhamdulillah kita di sana ngajarin teman-teman dari Universitas Masarakamnya, terus mereka juga ngajarin tariannya kepada kita gitu. Itu pengalaman yang nggak pernah aku bakal lupain. Dan alhamdulillah aku banyak-banyak terima kasih banget sama kampus karena udah mempercaya aku, udah memberi ilmu, udah memberi pengalaman yang sangat luar biasa, sampai akhirnya aku bisa pergi ke luar negeri tanpa biaya sepeser pun. Justru aku malah dikasih rezeki lebih dari pihak kampus dan dari KJRI-nya. Terima kasih. Itu mungkin sekian pengalaman aku selama aku pergi ke luar negeri. Pokoknya nanti aku bakal share lagi pengalaman-pengalaman yang lainnya. Dan teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum.